Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun berada, kali ini kita mencoba membuat tutorial atau cara mencangkok daun pandan. Simak video ini dengan tuntas agar daun pandannya tetap subur dan bisa digunakan. Nah, ini cangkok yang sudah berhasil. Untuk mencangkok daun pandan tentu kita perhatikan ya, batang yang mana yang akan kita cangkok. Tentu kalau daun pandannya sering diambil ya sampai tinggi ke atas batangnya, daunnya tinggal di atas-atas saja. Nah, untuk itu agar memperbanyak ya daun pandan agar tidak punah habis dibuat masak, tentu kita cangkok. Nah, kali ini kita persiapkan tanah hitamnya. Nah, untuk tanah ini sebagai media. Kalau tanah ini boleh hitam, boleh juga merah, yang penting tanah. Nah, perbandingan antara tanah dan yang lain-lain ya bisa satu-satu. Yang kedua, kita siapkan juga sekam mentah ya. Nih, sekam mentah sebagai media campurannya. Nah, kita takarannya sekali lagi 1:1. Nah, setelah sekam mentah, tentu kalau ada di rumah boleh kita gunakan sekam bakar ya. Nah, kalau tidak ada sekam bakar boleh juga tanah yang sudah dibakar. Kalau sekam bakar ini untuk penyerapan akarnya, airnya lebih cepat ya. Nah, oleh karena itu campurannya kalau bisa ada sekam bakar. Sebetulnya kalau tidak ada sekam bakar juga nggak apa-apa. Kemudian pupuk kandang. Nah, kalau untuk daun pandan ini saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam. Nah, biasanya daun pandan itu kalau di samping kandang ayam subur-subur. Nah, oleh karena itu saya mencoba pakai pupuk kandang kotoran ayam. Boleh juga menggunakan kotoran sapi atau kotoran kambing. Nah, kemudian kita persiapkan bahan atau untuk mencangkoknya ya. Yaitu saya menggunakan plastik bekas minyak, kita bolong-bolong. Nah, cara bolong-bolong ini menggunakan solderan atau besi panas, jadi kita tusuk-tusuk. Nah, ini kebetulan agak panjang, jadi saya gulung sedikit, jadi tidak banyak makan medianya. Nah, kenapa saya menggunakan barang bekas ini ya, kebetulan di rumah cukup banyak, dibuang sia-sia. Nah, saya gunakan untuk mencangkok atau kita gunakan untuk pot pengganti polybag. Bisa, kenapa? Ini bahan plastik ini cukup bagus dan kuat, tahan matahari, tahan juga panas ya, bukan dibakar ya, panas matahari maksudnya, tahan juga kena hujan, dia tetap awet. Nah, kita padatin, kita isi ya, agar di bawahnya tidak renggang dan pertumbuhan akarnya bisa cepat. Nah, ini perhatikan rekan-rekan, banyak ibu-ibu mau mencangkok atau memindahkan gagal. Nah, ini pohon pandannya yang akan kita cangkok tadi, yang sudah kita perlihatkan. Tentu kita pilih yang sudah ada akarnya, rata-rata sudah ada akar semua. Nah, oleh karena itu kalau kita potong langsung kita tanam
dia akan layu. Saya pernah mencoba seperti itu, saya potong langsung saya tanam, walaupun ada akarnya tetap layu, bahkan ya nggak bisa digunakan. Kadang-kadang kalau terlambat nyiram ya bisa mati. Nah kalau kita sudah cangkok seperti ini ya karena akarnya sudah keluar ya, akar baru. Kemudian bagian belakangnya kita potong sedikit ya, karena batang daun pandannya agak bengkok ya. Jadi agar akarnya tertancap di media tanam. Nah, kita masukin akarnya ke dalam agar nanti di dalamnya akan tumbuh akar baru. Jadi akar utama, nanti ada akar serabutan. Nah, kita isi media yang cukup agar tertutup ujung daripada akar daun pandan. Nah, kita padatkan ya agar pori-porinya tidak rongga. Nah, kalau perlu kita tekan pakai bambu atau kayu agar bertambah padat bagian bawahnya. Sekali lagi ya, kalau rekan-rekan pingin daun pandannya tetap digunakan ya, terus mau kita pindahkan ya tentu menggunakan cara cangkok seperti ini. Tetap kita padatkan ya. Nah, sudah hampir rapi. Nah, ini simple kan, untuk mencangkoknya sudah selesai ya, karena medianya kering ya, kurang lembab, jadi kita siram. Tapi kalau medianya sudah basah ya nggak perlu disiram. Ini karena kebetulan sedang panas ya, kita siram sebanyak mungkin. Jangan khawatir airnya nampung, karena kita sudah bolong bagian bawahnya, tentu airnya akan turun. Nah seperti ini, sudah kita siram, airnya tidak akan ngendap di bagian bawah, tentu langsung turun ke bawah. Sudah selesai teman. Nah ini adalah hasil cangkokan yang sebelumnya. Jadi ini ada berumur kurang lebih 3 minggu. Jadi kurang lebih 3 minggu saya cangkok. Nah ini kebetulan tinggi juga, ini hampir habis daunnya. Nah agar tetap punya batang atau daun pandan yang masih subur, masih segar, kita masih tersedia. Nah ini bagian batangnya kita potong ya, kita potong tuh. Ini tentu sudah berakar ya, sudah mengeluarkan akar baru maksudnya. Nah setelah kita potong, kita lepas tuh, subur kan tuh, sisa berapa daun lagi, kebetulan buat masak di rumah ini. Nah kemudian kita siapkan potnya. Saya menggunakan barang bekas juga, ini adalah galon bekas ya, dimana bagian bawahnya tentu galon tuh kita belah dua, potong dua, dan bagian bawah ini kita kasih lubang ya. Kenapa? Agar airnya ketika kita siram dia langsung turun keluar dan tidak mengendap. Sekali lagi, kalau mengendap, nah biasanya ya tanaman mati karena akar busuk. Sekali lagi, tempat yang sudah kita bolong kalau bisa kita kasih batu bata atau pecahan genteng. Kita tutup bagian yang kita bolong. Untuk apa? Ya yang pertama, agar tanah ya tidak menutupi lubang-lubang itu. Nah sehingga ketika kita nyiram, airnya langsung
turun ke bawah dan keluar. Kalau tidak ada genteng, kalau tidak ada bata merah, bisa kita gunakan gabus. Kita tutup ya, semua bolong-bolong tutup. Kalau perlu ya kita tambahkan gabus gitu. Sudah dikasih genteng, kasih gabus nggak apa-apa. Ya tadi agar mencegah tanahnya tidak turun ke bawah. Kalau udah turun ke bawah bisa menutupi lubang dan menyebabkan pengendapan air dan tanaman kita lama-lama mati. Kemudian kita isi ya, media yang sudah kita campur tadi, perbandingannya juga sudah tahu. Nah, kita isi, tidak usah banyak-banyak karena ini kebetulan panjang ya, cangkuannya panjang, potongannya atau batangnya juga panjang, jadi kita nggak usah penuh-penuh, isi 1/4-nya aja dulu, isi di dalam pot atau galon ini 1/4 media. Nah, kita pelan-pelan kita sobek ya, menggunakan gunting boleh, menggunakan pisau boleh. Ya, untuk apa? Ya, agar akarnya tidak lepas dari tanah atau media. Nah, kalau lepas ya untung-untungan, kalau kita pintar ngerawat ya tetap subur. Tapi kalau kita ya kurang lihai ya mungkin dia layu dulu gitu, layu dulu ya mungkin 1, 2, 3 minggu baru dia subur kembali gitu, jadi stres dia. Nah, kita angkat pelan-pelan karena bagian bawah tentu sudah banyak akar serabut. Nah, kita pindahkan ke pot yang sudah kita persiapkan dan kita sudah isi dengan media. Tuh, tambahkan media hingga penuh ya. Ya, bukan penuh full ya. Jadi penuh, sisakan sedikit, kurang lebih 5 cm lah. Sudah siap untuk kita pindahkan. Nah, kalau ini bisa kita pindahkan ke tempat langsung kena matahari, tidak apa-apa ya. Kita pindahkan ke tempat kena matahari atau hujan, tidak apa-apa. Pindah di sini. Tuh, cakep kan, subur kan, dia nggak akan layu. Nah, mungkin itu aja rekan-rekan video cara mencangkok daun pandan ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.